Kalian pernah kepikiran nggak? Kemana sih perginya setiap rupiah yang ada di sebuah perusahaan? Atau kenapa sih investor bisa naruh uangnya di perusahaan tersebut dengan lihat angka-angka doang di laporan keuangannya? Itu bukan sulap, itu akuntansi. Selamat datang di channel ini bersama aku, Fitri Anjani. Kalau kamu pengen ngerti dunia bisnis dan pengen belajar akuntansi, kamu lagi nonton video yang tepat. Santai aja karena akuntansi itu nggak seserem yang kamu bayangin. Sebelum lanjut ke pembahasan, kalian tahu nggak sih apa itu akuntansi? Akuntansi adalah proses mencatat, mengolah, dan menyajikan suatu informasi keuangan sebuah perusahaan supaya orang bisa tahu gimana sih kondisi perusahaan tersebut. Ibaratnya nih, akuntansi itu kayak Google Maps buat bisnis. Dia ngasih tahu posisi keuangan perusahaan, lagi untung, rugi, sehat, atau justru butuh pertolongan cepat. Akuntansi menghasilkan laporan keuangan buat orang-orang yang butuh data keuangan. Misalnya nih, investor, kreditur, pemerintah, sampai auditor yang butuh laporan keuangan perusahaan. Kalian juga perlu tahu nih, kalau akuntansi itu ada dua jenis besar. Yang pertama, akuntansi keuangan. Ini dipakai untuk pihak luar supaya orang bisa tahu kondisi perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini dipakai untuk pihak internal atau manajemen suatu perusahaan. Isinya lebih detail dan digunakan untuk proses pengambilan keputusan penting. Jadi tidak untuk dipublikasikan ke umum. Nah, akuntansi itu punya prosesnya sendiri. Jangan dibayangin ribet dulu, sebenarnya alurnya itu simpel. Dimulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan juga pelaporan. Sebelum masuk ke inti akuntansi, kalian juga harus tahu dulu kalau perusahaan itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada perusahaan jasa. Mereka menjual layanan, bukan barang. Contohnya seperti salon, bengkel, dan konsultan. Selanjutnya ada perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang ini, mereka membeli barang dagangan lalu menjualnya lagi. Contohnya seperti toko bahan bangunan dan supermarket. Dan yang terakhir ada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, mereka mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya ada pabrik sepatu, pabrik cat, dan perusahaan tekstil. Kenapa sih ini penting buat kamu ketahui? Karena cara nyatet akuntansinya nanti beda-beda. Seperti yang kita ketahui, dalam akuntansi, setiap transaksi keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Tapi gimana sih cara nyatetnya? Nah, dalam akuntansi ada yang namanya konsep persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu kondisi di mana harta atau aset yang kita miliki berasal dari hutang dan modal. Sehingga rumus persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan hutang ditambah modal. Artinya, semua harta atau aset perusahaan itu pasti bersumber dari dua hal. Yang pertama, bersumber dari hutang kepada orang lain atau entitas, dan yang kedua, bersumber dari modal dari pemilik perusahaan tersebut. Apa aja sih yang termasuk aset? Ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, dan tanah. Kalau hutang, hutang bank, hutang ke orang lain, uang muka pelanggan. Sedangkan kalau modal adalah hak pemilik atas suatu perusahaan. Jadi intinya aset harus memiliki posisi yang sejajar dengan hutang dan modal atau ekuitas. Hari ini kita akan mengelompokkan berbagai aktivitas transaksi di suatu salon kecantikan pada bulan Januari 2023. Yuk bantu aku mengelompokkannya. Sebelumnya, kita harus membuat tabel seperti ini dulu ya. Kalau sudah, sekarang ayo kita kelompokkan transaksinya. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2023, pemilik salon menyetorkan uang kas sebagai modal awal sebesar 5 juta rupiah. Maka, kita tulis pada kolom kas dan modal sebesar 5 juta rupiah.
Berikutnya, pada tanggal 6 Januari 2023, Salon membeli peralatan senilai 1 juta rupiah. Pembayaran dilakukan tunai sebesar 500.000 dan sisanya dibayarkan kemudian. Transaksi ini menyebabkan peralatan bertambah 1 juta rupiah pada kolom peralatan dan kas berkurang 500.000 pada kolom kas dan hutang bertambah 500.000 pada kolom hutang. Sehingga di bagian kas menjadi 4.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2023, Salon membayar utang kepada toko A sebesar 250.000. Transaksi ini menyebabkan kas berkurang senilai 250.000 dan hutang berkurang 250.000. Sehingga di bagian kas menjadi 4.250.000 dan di bagian hutang menjadi 250.000. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2023, Salon membayar beban sewa ruko sebesar 400.000. Transaksi ini menyebabkan kas berkurang senilai 400.000 dan modal pemilik juga berkurang 400.000 karena adanya beban usaha. Sehingga kas menjadi 3.850.000 dan modal senilai 4.600.000. Yang terakhir, pada tanggal 30 Januari 2023, Salon menerima pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah 1.500.000 pada kolom kas dan modal pemilik juga bertambah 1.500.000 karena adanya pendapatan. Sehingga kas menjadi 5.350.000 dan modal sebesar 6.100.000. Langkah selanjutnya, kita mencocokkan total aktiva dan pasiva, di mana total antara aktiva dan pasiva harus sama. Langsung saja kita jumlahkan kolom kas dan peralatan sebesar 6.350.000, sedangkan total pada kolom pasiva yaitu hutang dan modal sebesar 6.350.000. Karena total antara aktiva dan pasiva sama, maka persamaan dasar akuntansi tersebut sudah benar. Kalau kamu mulai merasa akuntansi itu mudah dipahami, yuk masuk ke dunia akuntansi bareng-bareng. Jangan lupa subscribe biar kamu bisa belajar akuntansi dari dasar sampai paham. Dan buat kamu yang pengen lanjut terus, kamu bisa bergabung di program studi akuntansi ITBIS PGRI Dewantara Jombang. See you!